Bertemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu GPD Raja Wali dengan Kak Iren dan Kak Salsa. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah sekolah minggu yang ada. Tuhan, berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Kita yel-yel bareng-bareng yuk. Masih ingat kan yel-yel kita? 1, 2, 3. Eagle Kids, jangan takut, Kristus menyertaimu. Nah, sekarang kita akan meninggikan nama Tuhan karena Dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita masih mau terus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sombongku. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan sudah menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu Bapa. Kiranya setiap puji-pujian kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami sedari kecil untuk taat akan firman-Mu Tuhan dan melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, juga Engkau berkati dan urapi Kak Theo yang akan memberikan kami firman Tuhan. Berkati dia, pakai dia lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali dengan cerita sekolah minggu. Perkenalkan, kakak namanya adalah Kak Theo. Salam jumpa, salam kenal. Kakak pada hari ini mau bawakan cerita. Cerita ini pasti sangat bagus sekali buat adik-adik. Mau dengar gak ceritanya? Penasaran ya? Kakak juga pengen sekali membawakan cerita ini buat adik-adik. Cerita hari ini kakak memberi judul jangan sombong atau jangan iri hati. Jadi suatu hari kakak akan memunculkan gambarnya. Adik-adik lihat di situ ya. Satu hari di sekolah yang indah di sebuah pedesaan ada nama murid bernama Yohanes. Yohanes ini adalah siswa yang paling jago bermain bola. Dia senang sekali bermain olahraga, di khususnya permainan bola. Dan ia tidak mau sekali untuk disaingi baik temannya sekelas maupun sekolah yang lain, karena dia merasa jago, merasa kuat, dan tidak ada yang menandingi dia. Tapi di keesokan harinya, tak disangka di sekolahnya Yohanes, ketika ia bersekolah ada kedatangan murid baru. Dan murid baru ini memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Pagi, jawabnya seperti itu. Saya adalah Musa, saya adalah murid baru. Salam kenal ya. Dan akhirnya berkenal-kenalan dengan teman-temannya. Dan si Musa ini satu kelas dengan Yohanes. Dan ketika berkenalan, ditanya-tanya, ternyata si Musa ini jago bermain bola dan hobinya sama, suka bermain bola dengan Yohanes. Ketika dalam pelajaran olahraga, Musa bermain bola, mata semua teman-temannya melihat Musa. Wah, Musa itu pemain bola yang beda sekali gaya bermainnya dengan yang lain. Dan banyak mata melihat Musa, dan itu yang membuat Yohanes cemburu terhadap si Musa. Keesokan harinya, ternyata di sekolahnya Yohanes dan sekolahnya Musa mengadakan pertandingan bola. Pertandingan bola ini di antar kelurahan dan juga dilakukan antar kecamatan. Dan mulailah grup bola tersebut mendaftarkan diri ke kelurahan. Sekolahnya Yohanes dan di mana juga ada Musa ikut pertandingan bola tersebut. Mulailah keirian Yohanes dan kecemburuan Yohanes akan si Musa. Dia datang ke ruang ganti baju, dia dapati sepatunya Musa, dia memulai pikiran dia untuk merusak sepatu Musa supaya Musa tidak bisa bermain bola. Pada saat waktu mulai bermain bola, Musa memakai sepatunya. Musa biasanya yang bisa berlari cepat, kini dia merasa gelisah dan merasa ada yang terhalang di kakinya. Dan ketika melihat sepatu Musa rusak, dan dia melihat sambil berlari, dia tidak konsen, dan akhirnya Musa terjatuh. Dan saat Musa terjatuh, banyak mata orang yang melihat Musa. Musa diperhatikan, Musa dipedulikan. Dan ketika lihat Musa banyak yang dilihat dan ditolong, maka timbullah rasa sakit hati kepada Yohanes, bahwa Yohanes cemburu kepada Musa karena Yohanes tidak diperhatikan, sedangkan Musa diperhatikan. Keesokan harinya
dia datang kepada bapaknya, dia bercerita kepada bapaknya, "Pak, aku tidak mau lagi ikut eskul bola." Terus bapaknya Yohanes tanya, "Kenapa kamu tidak mau ikut bola lagi, Yohanes? Bukankah itu hobimu? Bukankah itu olahraga yang kamu sukai?" Jawab bapaknya kepada Yohanes. Yohanes berkata kepada bapaknya, "Kini di sekolahku ada murid yang lebih jago daripadaku. Namanya Musa. Aku tidak mau ikut lagi untuk main bola lagi di grup sekolah itu." Tapi bapaknya menjawab dengan Yohanes dengan penuh kasih sayang, "Yohanes, Yohanes, kenapa kamu harus berkata seperti itu, nak? Kita justru patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memakai setiap orang, setiap apa saja potensinya dia punya. Seharusnya kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa semuanya itu Tuhan izinkan kepada kita semua." Saat Yohanes mendengar seperti itu, Yohanes hanya termenung dan dia ke kamarnya dan membaca Alkitab. Dan saat dia baca Alkitab, dia menemukan satu ayat yang menegur dia, menguatkan dia. Dan dia baca di Alkitab itu, orang yang ditinggikan akan direndahkan, orang yang direndahkan akan ditinggikan. Setelah Yohanes membaca Alkitab itu, dia menangis, dia sedih. Dia berkata di dalam doa, "Tuhan Yesus, ampuni Yohanes Tuhan, kalau Yohanes punya salah, kalau Yohanes sombong. Berilah Tuhan kekuatan pada Yohanes, supaya Yohanes selalu teguh di dalam Tuhan. Biarlah Yohanes menjadi anak yang baik bagi semua orang. Amin." Dan saat itu Yohanes mulai berubah dan dia masuk sekolah. Dan dia bertemu dengan Musa dan berkata, "Musa, aku ingin cerita sesuatu kepada kamu." "Apa itu, Yohanes?" "Sebenarnya aku gak enak ingin cerita ke sesuatu." "Udah gak apa-apa, kita kan teman satu kelas, satu tim, gak apa-apa bicara." Akhirnya pun Yohanes berbicara kepada Musa. "Sebenarnya yang merusaki sepatu kamu itu adalah saya. Saya itu cemburu kepada kamu. Saya itu iri hati kepada kamu karena kamu lebih jago kepada saya. Saya akhirnya menyesal akan perbuatan saya dan saya mau minta maaf kepada kamu, Musa." Akhirnya Musa mendengar cerita Yohanes dan mendengarkan semua itu, dan Musa, Yohanes akhirnya bersalaman dan berminta maaf. Dan semuanya itu dilihat oleh teman-temannya begitu indah dan senang bahwa Yohanes dan Musa adalah seorang tim yang baik, dan juga mereka bermain bola satu tim. Mereka adalah pemain unggulan sekolah mereka. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hore, puji Tuhan. Ceritanya sudah habis. Jadi adik-adik, hikmahnya adalah jangan sombong, jangan iri hati, jangan cemburu. Apa yang dipercaya kepada Tuhan, biarlah kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Jangan iri kepada teman-teman yang lain. Kita sudah mendengarkan ceritanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak sombong, iri hati, dan cemburu kepada teman kami. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.